Assalamualaikum Ibu Andes ya. Iya. Ya. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabarnya baik, Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Jadi seperti ini ya, Bu ya. Saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan seperti ini ya, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Kira-kira Ibu Andes nanti akan melakukan supervisi nanti di kelas berapa, Bu? Saya akan melakukan supervisi nanti di kelas 6, Bu, sesuai dengan kelas saya. Karena kebetulan saya juga wali kelas. Kapan kira-kira kita akan melakukan kegiatan tersebut? Hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Oh ya, besok ya, Bu ya? Iya. Jadi hari Selasa tanggal 8 Oktober besok ya, Bu ya? Iya. Sepakat ini kita laksanakan besok? Insya Allah, Pak. Siap. Ya. Baik, Bu. Lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi besok? Tujuannya di sini saya ingin murid saya itu dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompoknya, Bu. Jadi kemudian siswa juga mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan percaya diri dan mampu menggapai kelompok lain dengan baik. Oh iya, baik. Jadi bagian mana nanti yang akan jadi fokus saya amati? Nanti pada keaktifan siswa pada saat berdiskusi, Bu, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi, kemudian menanggapi dari kelompok lain. Karena selama ini saat saya berdiskusi itu kelompok hanya beberapa saja siswa yang mampu berperan aktif dan berdiskusi maupun menanggapi kelompok lain. Nanti kira-kira Ibu Andes akan menggunakan strategi apa untuk bisa meningkatkan kemampuan peserta didiknya dalam berpartisipasi aktif di dalam kelas? Untuk strategi, Bu ya, di sini saya akan menerapkan atau akan menggunakan strategi kemitraan terhadap murid. Nanti saya beri nama itu salah bukan masalah. Karena selama ini, Bu, sebenarnya siswa itu mempunyai pendapat tersendiri, tapi tidak malu untuk mengungkapkan pendapatnya itu. Jadi saya akan menggunakan strategi itu tadi untuk memancing agar siswa itu mengeluarkan pendapatnya sendiri. Ya, aktif ya. Iya. Selanjutnya harapan apa nanti yang akan diambil setelah melakukan kegiatan observasi ini? Untuk harapannya Ibu, setelah murid-murid mendapatkan instruksi di situ mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika berdiskusi, kemudian mereka mampu berperan secara aktif, berani menyampaikan pendapatnya dengan baik. Jadi tidak takut salah lagi. Oh, iya. Karena tadi kan metode yang akan diangkat, strategi yang diangkat itu tadi salah bukan masalah. Iya, kan, ya, salah benar, bukan ya. masalah. Baik. Baik, Ibu. Kira-kira cukup kegiatan observasinya. Semoga nanti supervisinya berjalan lancar sesuai yang diinginkan ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas bimbingan. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan?
Sudah, bagus ya. Kalau sudah sarapan berarti semuanya siap pada saat pembelajaran. Jadi tidak ada alasan lagi lesu, tidak semangat, nah ya. Sebelum mulai di sini Ibu minta tolong Ali pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih Alif kesediaannya untuk doa pada hari ini. Baik nak ya, untuk menciptakan rasa cinta kita kepada tanah air, Ibu minta tolong kepada daerah mimpin lagu. Semuanya diharapkan berdiri. Terima kasih Dera, silakan balik Pak duduk. Iya, silakan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gerak. Masih ingat kemarin sudah Ibu minta tolong membaca di rumah ya. Materi kita pertama pada hari ini itu gerak. Nah anak-anak, kalian pernah bergerak? Pernah berjalan? Pernah. Ada yang tidak bisa berjalan hari ini? Tidak. Alhamdulillah berarti sehat ya. Oke, sekarang anak-anak perhatikan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin nak di rumah kalian mood kalian itu berbeda-beda. Ada yang sudah siap, ada yang belum siap, ada yang mungkin sebelum berangkat sekolah itu ada masalah. Nah ya, jadi kita melakukan mindfulness dulu untuk mengembalikan kesiapan kalian. Nah ya, mengembalikan mood kalian dalam belajar, kesiapan kalian pada saat belajar. Nah ya, oke, Ibu minta tolong tinggalkan dulu aktivitasnya. Posisi senyaman mungkin. Dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Relax. Kemudian
Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Baik, sudah ya. Itu tadi mindfulness. Jadi bagaimana nih perasaannya setelah kita melakukan penenangan mindfulness? Ada lebih rileks atau ngantuk mungkin? Apa? Hah? Apa nak? Lebih rileks. Oke, berarti kalau kesiapan belajarnya sudah siap, sarapan sudah, kita lanjut ke materi. Anak-anak, di sini kita akan membahas masalah gerak. Gerak di tadi ada gerak macam-macam gerak. Nah ya, kemarin sudah membaca di buku? Sudah? Oke. Di situ nak ada macam-macam otot. Ada macam-macam apa lagi selain otot, gerak. Nah, nanti kita akan membahas masalah itu. Anak-anak silakan perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Ibu minta tolong. Sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau thorax, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membantu wajah seperti mata, hidung, gigi, dan rahang. Rangka badan terdiri dari tulang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, punggung sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk kontur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta Nah, ada tulang rusuk. tulang panggul adalah tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang hidung. Tulang panggul berfungsi menjaga berat tubuh, melindungi kandungan dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan tersusun dari tulang atas, pelindung bernafas, tulang Tangan. telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tulang lutut, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot kolot, otot jantung, dan otot lurik. Otot kolot berbentuk lengkung dengan ujung runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk cilindris dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot kolot dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk cilindris dengan cawang gelap terang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuh bergerak karena merekam yang menggerakkan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengendur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot biceps dan triceps. Ketika mengangkat tangan bawah, otot biceps berkontraksi dan otot triceps relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot biceps relaksasi dan otot triceps berkontraksi.
Oke, tadi kan masalah otot. Jadi anak-anak, sebelumnya di sini kita akan praktek. Di sini kan Ibu bagikan. Nah, anak-anak, di sini kan ada tugas kelompok. Nanti silakan kalian kerjakan. Masalah otot-otot, masalah sendi. Di sini nanti salah satu perwakilan dari kelompok itu mempresentasikan ke depan. Okay. Oke, anak-anak silakan Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompok tadi. Silakan dibahas bersama-sama. Oke, silakan bahas masalah otot tadi kan sudah Ibu jelaskan, lihat di buku. Nanti boleh nak, boleh kalian mau menggambar atau mau peta konsep atau apapun hasilnya, yang penting dia sesuai dengan materi yang ingin Ibu pinta. Nah ya. Oke, sudah? Nah. Sudah? Anak-anak, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1. Silakan Alif ya. Oke, silakan Alif maju. Ya, silakan nak tampilkan. Ada berapa macam ototnya? Ada 3. Oke, apa-apa saja Alif? Benar? Benar. Sekarang tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, bagus. Silakan Alif duduk. Sekarang perwakilan dari kelompok 2. Oke, kelompok 2 tadi mengambil tentang apa? Najwa. Oke, Najwa ngambil materi tentang apa? Oke, macam-macam sendi gerak. Oke, macam-macam sendi gerak ada berapa? Ada 6. Oke, apa-apa saja? Benar? Benar. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke, bagus. Sekarang silakan duduk. Baik, anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Wow. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, mungkin itu saja materi kita pada hari ini, itu tentang gerak dan otot. Jadi anak-anak, Ibu minta tolong di rumah itu dipelajari lagi. Nanti mungkin kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya, untuk selanjutnya. Jadi nak, dari materi kita ini tadi, Ibu minta tolong apa nih yang kalian dapatkan dari materi yang Ibu sudah jelaskan, kemudian teman-teman tadi sudah maju ke depan. Ada yang berani maju? Oke, Dera, boleh Dera. Apa nih yang Dera dapatkan tadi? Oke, boleh. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Dera. Kita beri tepuk apa? Salut. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk Dera. Terima kasih untuk refleksinya atau kesimpulannya dari materi pada hari ini. Baik anak-anak, itu saja mungkin pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaannya? Senang, puas, atau apa?
Puas. Oke, terima kasih ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Andes, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu kabarnya baik. Tadi sudah melakukan observasi. Bagaimana? Kita ini sudah memasuki pasca observasi ya. Namanya, bagaimana perasaannya saat melakukan observasi tadi? Iya, baik Ibu. Perasaannya alhamdulillah merasa lega Bu karena selesai diobservasi. Saya juga merasa bahagia, kemudian puas karena prosesnya berjalan dengan lancar sesuai apa yang saya inginkan. Menurut Ibu ya, proses pembelajaran kan sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan Bapak. Iya, alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan. Selanjutnya hal apa saja yang membuat Ibu Ibu Andes merasa puas dan merasa tidak puas dengan kegiatan observasi tadi? Baik, yang membuat saya merasa puas tadi Ibu karena sebagian besar pada saat pembagian kelompok itu siswa-siswa itu antusias dalam proses pembelajaran, kemudian mereka fokus tadi, kemudian pada saat proses pembelajaran tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Namun di sini ada yang merasa tidak puas tadi Ibu karena mungkin gugup Bu ya, Iya. gugup, nervous. Jadi pada saat penyampaian materi tadi, saya lupa Bu menyampaikan tujuan pembelajaran saya tadi apa. Iya, benar. Ya, kemudian tadi Bu pada saat pembelajaran tadi, pembagian kelompok, mungkin saya perlu lagi pemetaan murid ya, karena tadi siswa itu hanya itu saja yang aktif di kelompok. Jadi belum berjalan secara maksimal untuk kelompoknya. Benar Ibu ya, ternyata sesuai dengan catatan saya. Selanjutnya dari pengamatan Ibu, kira-kira ketercapaian kompetensi siswa itu seperti apa? Untuk ketercapaiannya di sini sebagian besar itu sudah tercapai Bu, karena ada beberapa kompetensi yang saya ujikan tadi itu, namun ada beberapa kompetensi itu belum tercapai karena mungkin keberagaman siswa tadi kan beda-beda. Kemudian kebutuhan belajar siswa tadi mungkin beda-beda, jadi itu mungkin. Selanjutnya saat proses pembelajaran tadi kira-kira ada kesulitan apa yang Ibu temui? Oke, kalau untuk kesulitan Ibu mungkin tadi karena saya membagi kelompoknya tadi secara random, secara acak. Ya, benar. Jadi pada saat pembelajaran itu siswanya tadi ada yang aktif, mungkin ada yang tidak aktif, jadi masih pasif seperti itu ya dalam kelompok. Kemudian tadi juga saya melihat ada beberapa kesulitan siswa tadi karena alat peraga saya tadi seharusnya saya itu membuat alat peraganya secara nyata, bukan hanya secara video saja. Baik, selanjutnya kira-kira kapan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif mengalami kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Ya, untuk alternatifnya mungkin saya akan merencanakan kembali modul ajar saya itu sesuai dengan kebutuhan murid, mungkin dengan cara konsultasi dengan senior. Ya, kemudian saya juga akan menerapkan RPP yang berdiferensiasi karena menurut saya setelah saya pelajari RPP diferensiasi itu tepat dan bagus seperti itu. Memenuhi kebutuhan siswa ya. Iya. Selanjutnya ya dari kegiatan pembelajaran tadi, hal-hal apa saja kira-kira yang Ibu dapatkan untuk diri Ibu sendiri? Ya. Yang saya dapatkan di sini banyak Bu, karena diantaranya di sini saya jadi mengetahui nih sejauh mana sih kompetensi yang saya miliki sebagai guru dalam melayani ya, melayani siswa agar mereka itu mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Kemudian saya juga belajar
bagaimana cara mengkondisikan kelas agar kondusif itu seperti apa. Kemudian seharusnya saya juga koreksi diri sendiri Iya, itu benar. menyiapkan apa ini proyektor Iya. ya. Proyektor itu seharusnya sebelum pembelajaran dimulai. Oh, Jadi iya. saya merasa itu menyita waktu Iya, benar. belajarnya itu. Dari hal tersebut yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira untuk pertemuan selanjutnya apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan tadi yang pertama itu tadi pertama saya akan menyiapkan proyektor terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Kemudian saya juga akan merencanakan modul ajar berdiferensiasi dengan sebelum saya ajarkan saya juga minta pendapat dulu dengan teman guru senior, Iya. teman sejawat. Kemudian saya juga akan menggunakan alat peraga atau alat peraga secara konkret atau nyata. Jadi tidak hanya melihat saja, Iya, tapi benar. bisa membayangkan, melihat secara langsung. Kita memenuhi kebutuhan siswa Iya. tadi kan. Oke, iya. Baik, Ibu, setelah melakukan perbincangan-perbincangan ini, saya rasa sudah cukup ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dalam mengatasi permasalahan dan kita sudah tahu kekurangan kita dapat merefleksi diri kita, sehingga untuk kedepannya kita dapat mengatasinya dan kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan efektif. Terima kasih Ibu. Cukup sampai di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.